Assalamualaikum jamaah jembatan surga yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dalam lindungannya. Kali ini akan membahas 5 ciri orang yang selalu dijaga Tuhan. Ini dia penjelasannya. Pada mula segala kejadian, ketika bumi masih diselimuti kabut rahasia, terdengar bisikan halus dari langit. Bisikan itu tidak untuk telinga manusia biasa, melainkan untuk jiwa yang telah disucikan sejak lahir. Mereka yang terpilih tidak meminta, namun dipanggil tanpa tahu alasannya. Tiada tanda pada wajah, tiada ukiran di tubuh, namun alam semesta mengenali mereka. Angin memperlambat langkah di hadapan mereka, air menyingkir agar tidak menenggelamkan, dan api mereda ketika hendak melahap. Semua unsur tunduk pada garis takdir yang tidak terlihat oleh mata kasar. Namun jangan disangka hidup mereka mulus. Justru semenjak tanda itu dilekatkan, mereka hidup dalam jurang antara terang dan gelap. Cahaya menuntun langkah, tetapi bayangan pekat selalu mengejar. Sebab semakin tinggi jagaan, semakin besar pula amarah kegelapan yang membencinya. Ketika malam menurunkan tirai hitam, jiwa terpilih merasakan getaran asing di dada. Bukan rasa takut, melainkan firasat akan sesuatu yang mengintai. Dan benar adanya, di balik tenangnya malam, roh-roh liar menajamkan tatapannya, iri pada perlindungan yang tidak bisa mereka tembus. Ada kalanya jiwa terpilih terjatuh, tubuhnya luka, darahnya menetes. Namun anehnya, maut tidak pernah menjemput mereka tanpa izin. Pintu kematian seolah terkunci rapat, sementara jiwa lain di sekitarnya mudah dihela angin ajal. Disitulah rahasia penjagaan Tuhan termatera. Tidak sedikit manusia yang salah memahami keberadaan jiwa terpilih. Mereka disangka hanya beruntung, atau sekadar pintar menghindar. Padahal, di atas kepala mereka selalu ada pandangan yang tidak tidur, sebuah mata abadi yang menulis ulang jalan hidupnya setiap hari. Jiwa terpilih sering kali merasa asing, bahkan di tengah keramaian. Mereka mendengar suara yang tidak didengar orang lain, merasakan tanda yang tidak dimengerti oleh kebanyakan. Rasa kesendirian itu bukan kelemahan, melainkan panggilan untuk mengerti bahwa mereka berjalan di jalur berbeda. Setiap langkahnya adalah kesaksian. Alam mencatat, roh menyimak, dan waktu pun tunduk pada perjalanan mereka. Satu langkah kecil bisa mengubah takdir banyak jiwa di sekitarnya, meski mereka sendiri belum menyadari betapa besar beban yang dipikulnya. Ada janji yang tak terucap di antara jiwa terpilih dan sang penjaga. Janji itu bukan ditulis di kitab, melainkan ditorehkan di dalam jiwa. Selama mereka setia pada panggilan, langit akan menjaga. Namun bila mereka mengkhianati, jagaan itu bisa berubah menjadi kutukan. Maka, pada awal penyingkapan ini, dengarlah dengan hati yang hening. Jiwa terpilih bukan mitos, melainkan nyata. Mereka berjalan di antara manusia, membawa rahasia besar yang belum tersingkap. Dan barang siapa mampu mengenali tanda-tandanya, ia telah mengintip secuil takdir yang tersembunyi. Setelah penyingkapan awal, terkuaklah tanda pertama yang menyelimuti jiwa terpilih. Langkah mereka senantiasa terhindar dari jerat yang mematikan. Bukan karena kecekatan tubuh, melainkan karena tangan gaib yang tak terlihat menyingkirkan mereka dari kehancuran yang sudah disiapkan. Banyak yang tidak sadar, sebab bencana kerap mendekat tanpa wajah. Ada yang nyaris tersambar petir, namun kilat itu berbelok sebelum menyentuh. Ada yang hampir tenggelam di arus deras, namun tubuhnya terbawa ke tepi. Semua itu bukan kebetulan, melainkan meterai rahasia dari sang penjaga. Langkah mereka bagai dibentengi garis takdir. Lubang yang siap menelan, mendadak tertutup sebelum kaki menjejak. Batu yang hendak membuat tergelincir, tiba-tiba bergeser dari jalur. Sementara orang di sekitarnya tak jarang terjatuh oleh sebab yang sama. Seolah semesta sendiri memilih siapa yang dilindungi. Akan tetapi, perlindungan itu bukanlah hadiah tanpa syarat. Ada hukum yang tersembunyi, semakin banyak bahaya yang dijauhkan, semakin besar tanggung jawab yang mesti ditanggung. Jiwa terpilih tidak dibiarkan hidup nyaman, sebab dari langkah-langkah yang terjaga itu, sejarah baru akan dilahirkan. Mereka yang menyaksikan kerap bertanya-tanya, mengapa ia selamat, padahal yang lain binasa? Mengapa ia tetap berdiri, padahal badai sudah meruntuhkan segala? Pertanyaan itu terus bergaung, namun hanya langit yang mengetahui jawabannya. Yang terpilih hanya bisa tunduk, sebab keselamatan itu bukan miliknya sendiri. Meski begitu, bahaya tetap membuntuti. Langkah yang terhindar seringkali membuat musuh tak kasat mata murka. Mereka yang gagal menjerat akan datang kembali, lebih ganas, lebih licik.
Maka, jiwa terpilih dituntut untuk selalu waspada, sebab penjagaan bukan berarti tanpa ancaman. Dalam sunyi malam, kadang mereka merasakan jalan yang ingin mereka tempuh tiba-tiba tertutup oleh rasa berat tak terjelaskan. Itulah tanda agar mereka berhenti, jangan memaksa. Sebab bila mereka melawan peringatan, bencana yang semula menjauh bisa benar-benar menimpa. Inilah rahasia yang membuat jiwa terpilih tampak berbeda. Orang lain menganggap mereka beruntung, padahal keberuntungan itu adalah bentuk panggilan, bukan hiburan. Setiap langkah yang diselamatkan adalah utang pada langit, utang yang harus dibayar dengan kesetiaan. Maka, ciri pertama ini bukan sekadar cerita pelindungan. Ia adalah saksi bahwa langkah jiwa terpilih bukan miliknya sendiri. Jalan mereka sudah ditentukan, dijaga, namun juga diawasi. Dan barang siapa menafikan penjagaan itu, ia akan berjalan di atas tanah yang tiba-tiba retak di bawah kakinya. Setelah langkah mereka selalu terhindar, tanda berikutnya tersingkap, hati jiwa terpilih bukanlah hati yang biasa. Di dalam keheningan, ketika dunia terlelap, mereka mendengar suara yang tidak datang dari bumi. Suara itu bergetar halus, seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang dijaga. Suara itu bukanlah suara manusia, bukan pula gema pikiran. Ia datang dari ruang yang tak dapat dilihat, membawa peringatan, tuntunan, atau rahasia. Terkadang suara itu lembut bagai embun, terkadang tegas bagai petir, namun selalu hadir pada waktu yang tepat. Banyak yang mengira itu hanyalah firasat, namun bagi yang terpilih, suara itu adalah titah. Ia mengingatkan ketika bahaya mengintai, menuntun ketika jalan bercabang, bahkan melarang ketika hasrat ingin melangkah ke arah yang keliru. Tidak ada alasan untuk mengabaikan, sebab suara itu adalah utusan dari langit. Namun, tidak mudah menanggung bisikan sunyi itu. Jiwa terpilih kerap tampak linglung di hadapan manusia, karena mereka sibuk mendengarkan sesuatu yang orang lain tak pernah dengar. Hal ini membuat mereka dianggap aneh, sepi, bahkan gila oleh dunia yang tak mengenal rahasia penjagaan. Ada kalanya suara itu membawa kabar pahit, nubuat tentang kesedihan atau musibah yang akan datang. Jiwa terpilih merasakan pedih sebelum luka benar-benar tiba, menangis sebelum bencana menimpa. Sebab suara dari sunyi tidak selalu berisi kenyamanan, melainkan kebenaran yang harus dipikul. Jika suara itu diabaikan, maka jiwa terpilih akan terseret lebih dalam ke jurang kesesatan dibanding jiwa biasa. Sebab bagi yang sudah mendengar, menutup telinga adalah pengkhianatan. Maka banyak dari mereka yang dipaksa belajar taat, meski hati mereka terkoyak oleh beban bisikan gaib itu. Suara sunyi juga menjadi penguji. Tidak semua yang terdengar adalah murni dari cahaya, terkadang kegelapan menyamar, mencoba menjerat dengan rayuan. Jiwa terpilih harus mampu membedakan, mana bisikan penjaga, mana tipuan penggoda. Itulah sebabnya hati mereka ditempa. Dengan kesabaran dan kejernihan. Dari bisikan sunyi itu lahirlah jalan yang tak bisa dipahami orang lain. Jiwa terpilih mengikuti suara yang memanggil mereka ke arah tak terduga. Mereka menolak yang tampak indah, namun memilih yang tampak sulit. Bukan karena mereka mengerti, tetapi karena hati mereka tunduk pada suara yang tidak bisa mereka tolak. Inilah ciri kedua, hati yang mendengar suara sunyi. Bukan sekadar kepekaan, melainkan ikatan gaib yang menuntun mereka. Selama mereka setia pada bisikan itu, langit akan menjaga. Namun bila mereka berpaling, maka suara itu akan menjelma menjadi gema kutukan, membuat hati mereka hampa dalam keheningan yang menakutkan. Setelah hati mereka diajari mendengar suara sunyi, tibalah pada penyingkapan tanda ketiga, bayangan jiwa terpilih bukan sekadar pantulan cahaya. Ia adalah saksi gaib, penjaga setia, dan pengingat yang tidak pernah mengkhianati pemiliknya. Ketika mereka melangkah di bawah sinar, bayangan itu seolah hidup, mengikuti dengan taksim. Bahkan dalam kegelapan pekat, di saat mata manusia tak lagi mampu melihat pantulan, bayangan mereka tidak benar-benar lenyap, ia bersembunyi, tetap mengintai, menjaga dalam diam. Bayangan inilah yang menyimpan rahasia. Ia merekam setiap gerak, setiap niat, setiap doa dan dosa. Jiwa biasa dapat bersembunyi dari manusia, tetapi jiwa terpilih tidak pernah bisa bersembunyi dari bayangannya sendiri. Karena di sanalah hukum langit diguratkan. Namun, bayangan bukan hanya saksi. Ia juga menjadi benteng. Ketika roh-roh gelap berusaha mendekat, seringkali mereka berhadapan lebih dulu dengan bayangan itu.
Dan banyak di antara kegelapan yang hancur sebelum sempat menyentuh tubuh jiwa terpilih. Ada saat-saat tertentu ketika bayangan memberi tanda. Ia bisa tampak lebih panjang dari seharusnya, bisa bergerak sedikit terlambat, atau bergetar tanpa sebab. Semua itu bukan kebetulan, melainkan peringatan bahwa ada bahaya yang sedang mendekat. Jiwa terpilih yang peka akan segera menyadarinya. Tetapi bila suatu hari bayangan mereka benar-benar lenyap, hilang tanpa cahaya yang bisa menjelaskannya, itulah isyarat paling mengerikan. Sebab hilangnya bayangan adalah tanda bahwa benteng mereka sedang diuji, dan kegelapan telah menemukan celah untuk masuk. Maka, jiwa terpilih harus belajar menghormati bayangannya. Bukan menyembah, tetapi menyadari bahwa ia adalah penjaga yang ditugaskan. Sebuah rahasia gaib yang membuat mereka tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Inilah ciri ketiga, bayangan tak pernah berkhianat. Selama jiwa terpilih setia pada panggilan, bayangan itu akan menjadi pelindung yang tidak tergoyahkan. Namun bila mereka menodai panggilan itu, bayangan yang setia bisa berubah menjadi saksi yang menjerumuskan mereka ke dalam hukuman. Setelah bayangan ditetapkan sebagai penjaga setia, maka tersingkaplah tanda berikutnya, jiwa terpilih membawa cahaya dalam kegelapan. Cahaya ini bukan berasal dari matahari, bukan pula dari api buatan manusia, melainkan dari inti jiwa yang dipilih sejak azali. Dimanapun mereka hadir, suasana berubah. Di tempat yang dipenuhi muram, tiba-tiba muncul ketenangan. Di tengah kerisauan, tiba-tiba lahir harapan. Banyak orang tidak mengerti mengapa, namun jiwa terpilih membawa sinar yang tak bisa dipadamkan oleh gelap dunia. Cahaya itu lembut, tidak menyilaukan, namun cukup untuk mengusir kelam. Ia tidak tampak oleh mata biasa, tetapi dirasakan oleh hati yang gundah. Ada orang yang datang dengan keresahan, lalu pergi dengan ketenteraman tanpa tahu siapa yang menenangkannya. Itulah bukti cahaya yang bekerja diam-diam. Namun, cahaya ini juga mengundang iri. Kegelapan yang berkuasa di hati manusia lain merasa terusik. Roh-roh murka yang mencintai malam mencoba mendekat, berharap bisa meredupkan sinar tersebut. Karena bagi kegelapan, setiap cahaya adalah ancaman yang harus dipadamkan. Maka tidak heran jiwa terpilih sering dikepung oleh ujian. Mereka diserang fitnah, dipaksa merasakan luka, bahkan dijauhi oleh orang yang takut pada sinar yang mereka pancarkan. Semua itu bukan kebetulan, melainkan reaksi alam bawah sadar manusia yang tidak mampu menanggung cahaya suci. Cahaya dalam kegelapan juga berfungsi sebagai penunjuk jalan. Ketika mereka sendiri kehilangan arah, cahaya itu tetap menyala di dalam batin. Bahkan di saat mereka hampir menyerah, sinar kecil itu berbisik, "Bangkitlah, jalan belum selesai." Inilah yang membuat jiwa terpilih tidak mudah ditelan putus asa. Ada saatnya cahaya itu membesar, membakar segala yang mendekat. Tetapi lebih sering ia hadir sebagai suluh lembut, hanya cukup untuk menyingkap jalan setapak ke depan. Karena cahaya ini bukan untuk pamer, melainkan untuk menjalankan amanah. Terlalu terang justru bisa membakar pemiliknya sendiri. Jiwa biasa kadang berusaha meniru cahaya ini, membuat sinar palsu dari kepintaran, harta, atau kedudukan. Namun sinar buatan itu selalu pudar, sementara cahaya jiwa terpilih tetap hidup bahkan ketika tubuh mereka runtuh. Itulah bedanya cahaya sejati dan cahaya yang hanya ilusi. Maka inilah ciri keempat, membawa cahaya dalam kegelapan. Jiwa terpilih adalah suluh bagi dunia yang hampir tenggelam dalam muram. Namun mereka sendiri harus ingat, cahaya ini bukan milik pribadi, melainkan titipan. Jika mereka mengkhianati panggilan, cahaya itu bisa padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Setelah cahaya dalam kegelapan diwahyukan, terkuaklah tanda terakhir dari 5 ciri jiwa terpilih, hidup mereka selalu dibalut ujian yang tak pernah berakhir. Sebab cahaya tidak akan dibiarkan bersinar tanpa perlawanan, dan jiwa yang dijaga tidak akan dibiarkan berjalan tanpa ditempa. Setiap kesulitan yang datang bukan sekadar cobaan biasa. Luka mereka lebih dalam, tangis mereka lebih sunyi, dan sepi mereka lebih panjang dibandingkan jiwa lain. Dunia seakan menuntut mereka untuk terus berdiri, bahkan ketika tubuh mereka hampir runtuh. Ujian itu hadir dalam berbagai rupa, kesendirian yang menusuk, kehilangan yang berulang, pengkhianatan dari yang dicinta, hingga fitnah yang datang tanpa alasan. Semua itu membuat jiwa terpilih sering bertanya dalam hatinya, mengapa aku yang dipilih? Mengapa beban ini jatuh di pundakku? Namun di balik pedihnya cobaan,
Ada rahasia yang disimpan langit, setiap luka menjadi meterai kekuatan, setiap air mata menjadi tinta takdir, dan setiap penderitaan menjadi saksi bahwa jiwa terpilih sedang ditempa untuk tugas yang lebih agung dari sekadar hidup nyaman. Seringkali, mereka hampir menyerah. Namun tepat di ambang kehancuran, kekuatan yang tak diketahui asalnya bangkit dalam diri mereka. Itulah kuasa sang penjaga yang tidak pernah membiarkan jiwa terpilih benar-benar jatuh, meski berkali-kali mereka dihantam gelombang kehidupan. Karena itu, jangan iri pada mereka. Meski tampak dijaga, jalan mereka adalah jalan penuh duri. Mereka berjalan dalam cahaya, tetapi cahaya itu memaksa mereka melewati gelap yang paling pekat. Mereka tidak hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk menunaikan panggilan yang tidak semua sanggup menanggungnya. Maka inilah ciri kelima, ujian yang tak pernah usai. Jiwa terpilih akan selalu diuji, tidak untuk dihancurkan, melainkan untuk dimurnikan. Dan ketika mereka berhasil melewati cobaan demi cobaan, jiwa mereka menjadi permata yang bercahaya lebih terang daripada bintang di langit malam. Setelah ujian yang tak pernah usai diperlihatkan, terbuka pula rahasia berikutnya, jiwa terpilih tidak berjalan sendirian di dunia ini. Ada penjaga yang tak kasat mata, ditugaskan sejak awal kehidupan, yang senantiasa mengelilingi mereka. Penjaga itu tidak berbentuk manusia, tidak pula seperti makhluk yang dikenal mata biasa. Ada yang hadir bagai angin, ada yang menyerupai bayang, ada pula yang hanya bisa dirasakan sebagai getaran lembut di balik dada. Keberadaan mereka tak pernah nyata, namun selalu ada. Tugas para penjaga bukanlah untuk memanjakan, melainkan untuk melindungi. Mereka menutup jalan bahaya, menyingkirkan mara bencana, bahkan melawan roh-roh gelap yang berusaha merobek perlindungan jiwa terpilih. Pertempuran itu kerap berlangsung di balik tabir, tanpa disadari manusia. Ketika jiwa terpilih merasakan selamat dari musibah tanpa sebab yang jelas, sesungguhnya para penjaga telah menebas bahaya sebelum sempat menyentuh. Ketika hati mereka mendadak merasa enggan untuk melangkah ke suatu arah, itu pun seringkali bisikan halus dari penjaga yang setia. Namun, penjaga bukan sekadar pelindung, mereka juga pengawas. Mereka mencatat setiap gerak hati, setiap bisikan nurani, dan setiap langkah setia maupun hianat. Karena perlindungan yang diberikan bukan tanpa syarat, setiap pelanggaran terhadap panggilan suci membuat penjaga semakin tegas dalam menilai. Kadang-kadang, jiwa terpilih merasakan kehadiran mereka di malam sepi, sebuah hawa dingin yang menenangkan, atau bayangan yang terasa hidup di sudut kamar. Bukan untuk menakutkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa mereka selalu diawasi, agar tidak lupa pada jalan yang telah ditentukan. Ada pula saat-saat di mana penjaga menampakkan tandanya secara nyata. Seekor burung yang tiba-tiba hinggap di depan pintu, kilatan cahaya di tengah gelap, atau mimpi yang terasa lebih nyata daripada kenyataan. Semua itu adalah bahasa gaib para penjaga untuk mengingatkan jiwa terpilih. Tetapi, bila jiwa terpilih berpaling dan menolak panggilan, para penjaga itu tidak lagi menghalangi bahaya. Mereka hanya berdiri sebagai saksi, membiarkan ujian menimpa, agar jiwa itu belajar dengan cara paling keras. Inilah rahasia yang membuat mereka tampak seolah dibiarkan, padahal sebenarnya masih diawasi. Maka inilah penyingkapan ketujuh, penjaga tak kasat mata. Mereka adalah mata langit yang tak pernah tidur, tangan gaib yang tak pernah lelah, sekaligus saksi yang tak bisa dibohongi. Selama jiwa terpilih setia, mereka akan menjadi perisai. Tetapi jika hianat, mereka akan menjadi saksi yang menjerumuskan. Setelah penjaga tak kasat mata disingkapkan, tersampaikan pula sebuah peringatan yang lebih menggetarkan, jiwa terpilih yang lalai akan jatuh lebih dalam daripada jiwa biasa. Sebab semakin tinggi jagaan, semakin besar pula murka yang datang ketika panggilan diabaikan. Lalai bukan hanya berarti melupakan doa atau berpaling dari cahaya, tetapi juga menutup telinga terhadap suara sunyi, menodai bayangan yang setia, dan mengkhianati cahaya yang sudah dipercayakan. Lalai adalah sikap meremehkan tanda-tanda yang sudah jelas terhampar di hadapan mereka. Ketika lalai menguasai jiwa terpilih, para penjaga tidak lagi melindungi dengan ketat. Mereka berdiri jauh, hanya mengamati. Maka datanglah musibah yang sebelumnya selalu terhalau. Jalan yang dulu aman kini dipenuhi duri, dan bahaya yang dahulu menjauh kini menabrak tanpa ampun. Lebih buruk lagi, suara sunyi yang dulu menuntun dapat berubah menjadi gema yang menyesatkan. Bisikan terang akan bercampur dengan rayuan kegelapan,
hingga jiwa yang lalai tidak mampu membedakan mana panggilan suci dan mana jebakan gelap. Disitulah mereka berjalan di tepi jurang. Orang di sekeliling mungkin mengira jiwa terpilih sedang diberkati, padahal sejatinya ia sedang diawasi dalam percobaan. Perlindungan yang ditarik bukanlah hukuman akhir, melainkan cambuk agar jiwa itu sadar dan kembali. Namun jika tetap lalai, cambuk itu bisa berubah menjadi palu kehancuran. Maka jiwa terpilih harus senantiasa waspada, sebab lalai tidak datang tiba-tiba, melainkan merayap perlahan, dari rasa puas, dari kesombongan kecil, hingga akhirnya menjelma kelupaan total pada panggilan. Satu langkah lalai bisa membuka 1000 pintu gelap yang menunggu di seberang. Inilah peringatan agung bagi jiwa terpilih, jangan sekali-kali bermain dengan jagaan yang diberikan, sebab jagaan itu bukan hadiah, melainkan amanah. Bila disia-siakan, jagaan akan pergi, dan yang tertinggal hanyalah kegelapan yang lebih pekat daripada sebelumnya.